Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semoga pada hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu dalam hidup harian kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempelajari perihal kemampuan dan keterbatasan diri. Ajarilah kami untuk melihat diri kami, untuk mengenal diri lebih dalam. Inilah permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, yang menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini yaitu dari 3.2 memahami kemampuan dan keterbatasan diri sebagai anugerah Allah. Yang menjadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mendaftar kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki, serta siswa mampu menyimpulkan makna kemampuan dan keterbatasan yang ada pada setiap diri sendiri. Anak-anak yang terkasih, dalam pembelajaran sebelumnya, di dalam bab 1, kita sudah mempelajari tentang pribadi yang unik. Anak-anak pasti masih mengingatnya kan? Apa itu arti unik? Unik artinya lain daripada yang lain, tidak ada persamaan, berbeda, tidak ada duanya, dan khusus. Nah, anak-anak, ada beberapa jenis keunikan, yaitu yang pertama, keunikan jasmani, keunikan sifat, keunikan kemampuan, dan keunikan pengalaman. Nah, mari kita bahas satu persatu dari jenis keunikan tersebut. Yang pertama, keunikan jasmani. Keunikan jasmani adalah keunikan yang terdapat dalam diri seseorang yang terlihat dari tubuh mereka. Misalnya, tinggi, pendek, gemuk, kurus, dan dari segi warna kulit. Yang kedua, keunikan sifat. Keunikan sifat adalah kekhasan manusia dalam hal sikap. Misalnya, pemalu, pendiam, pemarah, lemah lembut, mandiri, dan disiplin. Yang ketiga adalah keunikan kemampuan. Keunikan kemampuan merupakan kekhasan setiap manusia dalam berbagai bakat dan keterampilan. Misalnya, kemampuan manusia dalam menulis, memahat, melukis, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah keunikan pengalaman. Keunikan pengalaman adalah kekhasan setiap orang dalam pengalaman hidupnya. Misalnya, pengalaman masa kecil, masa remaja, sedih, maupun dalam sukacita. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang kemampuan dan keterbatasan. Apa itu arti kemampuan? Kemampuan merupakan anugerah dari Allah. Anak-anak, setiap manusia pasti dikaruniai berbagai kemampuan, baik itu secara fisik, kecerdasan, maupun sifat. Bakat adalah kemampuan seseorang yang tersembunyi sejak ia dilahirkan. Contoh kemampuan tersebut yaitu ada yang pandai menari, bernyanyi, main gitar, main piano, main biola, main bola, main bulu tangkis, pandai berhitung ataupun matematika,
pandai berpidato, pandai berdoa, pandai membuat dan membaca puisi, pandai menggambar atau melukis, dan lain sebagainya. Nah, bakat-bakat tersebut yang harusnya kita sadari, kemudian kita kembangkan dan dibagikan kepada orang lain agar orang-orang yang kita temui dapat berkembang bersama dengan kita. Nah, sekarang mari kita melihat keterbatasan. Anak-anak, kita harus ketahui bahwa setiap manusia tidak akan mengetahui segala sesuatu dan juga tidak mampu melakukan segala sesuatu. Karena manusia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, keterbatasan bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk berkembang. Sebaliknya, keterbatasan itulah yang menjadi pendorong bagi kita untuk berkembang, yaitu dengan cara tidak menunda-nunda pekerjaan ataupun bermalas-malasan. Anak-anak, setiap manusia pasti memiliki kelebihan sekaligus kekurangan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, kelebihan merupakan anugerah dari Allah, sehingga setiap orang wajib untuk mengembangkannya demi kebahagiaan mereka dan demi kemuliaan Allah. Sikap yang paling penting dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan adalah sikap rendah hati. Dengan sikap rendah hati, kekurangan yang ada pada seseorang mengingatkan agar tidak menyombongkan diri. Sikap rendah hati untuk kelebihan ataupun kemampuan yang ada dalam diri seseorang menjadi sarana untuk membangun persaudaraan dengan orang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, kita harus berani mengatakan pada diri kita bahwa kita bisa. Bersama Kristus, aku pasti bisa. Jangan meragukan kemampuan kita, melainkan teruslah asah kemampuanmu, kembangkan kemampuanmu menjadi kita lebih baik lagi. Anak-anak, yang menjadi tugas kamu hari ini adalah buatlah daftar kemampuan dan juga daftar keterbatasan yang ada dalam diri kamu. Kerjakanlah di buku tugas kamu. Ingat, kamu harus mengerjakannya dengan tepat waktu. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Kirim dengan tepat waktu, karena disiplin merupakan kunci keberhasilan. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas segala rahmat yang kami nikmati hingga saat ini. Kami juga bersyukur atas pengenalan diri kami, sehingga kami sanggup melihat diri kami lebih dalam. Kami mohon, semoga Engkau hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.